kita kuliah terakhir sekalian melaksanakan UAS, ya, melaksanakan UAS. Nah, dalam hal ini kita kaji adalah perilaku konsumen dan faktor lingkungan konsumen. Sebelum masuk ke perilaku konsumen dan faktor konsumen ini, mungkin kita jumpai di pasar itu hasilnya ibu-ibu sekarang jarang pergi belanja baik ke swalayan ataupun ke pasar tradisional. Kenapa? Karena dia bisa memesan dengan apa? E-commerce dan e-commerce dan lain-lain, ya. Bisa dipesan, membeli baju, membeli kentang, membeli pisang, tidak perlu lagi dia repot-repot misalnya perumahannya dan rumahnya di sini. Ini cukup. Kenapa kita hari ini? Enggak dipesan. Itulah namanya digital, masyarakat digital. Pesanannya pun online, ya kan? Jadi ini sekarang di zaman sekarang kita sudah booming lah dikatakan dalam sektor pemasaran ini, bisa dikatakan di sektor pemasaran ini merupakan pokok kunci dari seorang pengusaha, ya. Kenapa pengusaha itu tidak bisa dia duduk saja di tempat usahanya? Dia harus juga riset pasar, juga bisa dia mengenalkan produknya itu dengan digital, ya kan? Toko apa dia? Kalau dia tak kenalkan, walaupun jual apa saja semalam itu, jual pecel lontong dia, ya, jual tempat dia, misalnya di Batang Kuis kemarin saya jumpai, kafe sawah. Apa-apa dimasukkannya di dalam handphonenya. Kan dia ngomong, ini menunya ini, akunya langsung ngomong seperti itu, ya. Jadi saya lihat hebat dia mempromosikan kafe sawahnya itu, sehingga saya lihat di situ saya datang hari Sabtu, ya, makan siang, masuk 4 mobil, keluar 4 mobil. Masuk 4 kereta, keluar 4 kereta. Jadi silih berganti yang datang ke sana untuk menikmati apa sih kelebihan kafe sawah itu. Yang pertama adalah rasanya, udah itu lokasinya, udah itu harganya. Rupanya harganya jauh lebih murah dengan kafe-kafe yang lain. Misalnya yang pernah kita ke Panjelabu. Ya, pernah ke Panjelabu kan? Kenapa? Selain dari Panjelabu pergi ke Pantai Cermin, ya? Pergi ke Pantai Cermin. Jadi di sana lebih mahal kuliner di Pantai Cermin daripada di Batang Kuis, ya. Pantai Cermin itu sudah pusat wisata kuliner, ya. Sudah pusat wisata kuliner. Jadi apa saja kira-kira keunggulan perilaku konsumen ini dan apa pula kelemahannya? Kalau keunggulannya adalah perilaku konsumen itu dia mau siap saji makanan yang dibelinya. Kelemahannya apa? Kira-kira apa kelemahannya kira-kira? Di harga, Pak. Kelemahannya di harga, apalagi? Apalagi kelemahannya? Ini siapa namanya? Aidil. Apa kelemahannya dari perilaku konsumen belanja di toko atau di pasar tradisional atau lain-lainnya? Apa kira-kira? Hah? Saingan. Lagi? Siapa lagi? Jauh, Pak. Ya? Jauh. Jarak, ya, jarak, ya, jarak.
Jadi kita harus mengetahui kita itu sebagai pengusaha ataupun pembeli atau konsumen, kita juga harus tahu harganya, jarak tempuhnya bagaimana, ya kan? Itu semua harus kita bisa menjangkaunya, ya. Jadi fokus kita di dalam riset pemasaran ini adalah yang pertama, kita harus ada target pasar, ya. Target pasar dan segmentasi pasar, ya. Siapa target pasar kita? Kalau mungkin usaha kita di kafe sawah atau kita buka kafe di Tanjung, siapa target pasar kita? Tentu yang pertama target pasar kita adalah masyarakat setempat. Yang kedua, target pasar kita adalah orang luar. Bagaimana kita mengenalkan usaha kita kafe Tanjung tadi, seperti kafe sawah yang kita tulis tadi? Kita harus buat di digital kita kenalkan di Facebook, WA, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Jadi itu termasuk salah satu target kita untuk dikenal oleh masyarakat, ya. Itu dia. Siapa calonnya? Ya, calon yang paling utama adalah baik usia yang tua, muda, gender, dan lain-lain, itu semua datang. Artinya satu keluarga pun datang kalau pelayanan yang diutamakan, ya. Jadi jangan kita sudah banyak pengunjung kita, pelayanan tidak kita utamakan. Jadi target pasar kita kan harus laku, dikenal orang, tapi harus kita pelayanan. Tengok yang lain-lain, kita survei bagaimana dia, ya. Itu harus kita tahu, ya, di dalam perilaku konsumen ini, ya. Bagaimana mencari informasi supaya harga yang di sana bisa kita tahu mana mahal kafe yang di sana dengan kafe di sini, ya kan? Jadi konsumen ini kan mencari yang murah, enak, tempatnya enak, ya. Jadi yang pertama di dalam fokus utama riset itu adalah pasar dan segmentasi pasar. Habis itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini macam-macam, ya. Bisa kita jelaskan itu, ya. Ada yang sudah dipilih-pilih bolak-balik, ada yang barang yang dibeli, ya kan? Ada yang seperti itu, ya. Yang ketiga perlu kita analisis kompetitornya. Kita analisis bagaimana kompetitornya, produk atau jasanya bagaimana, bisa nggak kira-kira ditawarkan dengan pesaing. Ya harganya misalnya timun sekilo, misalnya 20, kita berapa kita jual timun sekilo? Ya, kalau bisa sama, supaya kita jangan perang sama dia. Kalau enggak kita jual 19.500. Tak konsumen yang lain datang ke tempat kita. Jangan kita bunuh dia, tidak boleh kita bunuh dia, ya. Itu analisis kompetitornya, ya. Yang keempat harus kita tren, ya. Tren pasar harus kita ikutin, ya. Tren pasar. Apa kira-kira tren pasar di sana? Kalau tendanya sama kita semua. Kalau dianjurkan di tendanya biru-biru semua. Oh, lihat jual duku di pasar itu. Sekarang tendanya harus sama, oranye, ini kan jual duku. Karena sekarang lagi musim buah duku. Harganya bermacam-macam. 1 kilo 10.000. Ada yang berani 9.000. Ada yang 11.000 saya lihat, ya. Jadi begitu saya kemarin ke Batang Buis itu melihat kafe sawah itu, di sana 1 kilo 10.000, 9.000 duku, ya. Tapi nggak tahu kita dukunya itu enak atau enggak, ya, asam atau manis, ya. Itu banyak duku gara-gara
namanya pebisnis. Kalau terjun ke bisnis, berarti dia wataknya akan ada tipu-tipunya. Ini tipu semua, padahal langsung di dalamnya, ya kan? Dicampurnya, itulah watak dari pedagang, ya, bisnis. Nah, jadi yang keempat adalah trade pasar dan industri. Ya, yang kelima di dalam fokus utama riset pemasaran yang kita pelajari adalah brandnya harus kita kuasai. Apa brandnya dan bagaimana persepsi dari calon pembeli kita. Ya, persepsinya harus kita jaga. Apa persepsi? Antara lain citra mereknya. Jangan mereknya jual misalnya kafe sawah Banyuwangi, tersedia ini menunya, tiba-tiba diminta siapa nama cewek, datang dia sama ceweknya, sama kawan-kawan minta ini ada habis, ini ada habis. Nah, itu tidak menunjukkan persepsi konsumen atau pengunjung yang datang. Jadi jangan kita buat di situ di dalam daftar menuduh yang tidak ada, yang ada lah, ya kan? Jangan kita sudah riset tempat orang, tapi yang kita jual yang tak ada yang ada di situ, sudah habis, jawabnya habis, semua habis. Ya. Nah itulah kira-kira yang fokus utama di riset pemasaran ini. Yang terakhir, bisa saluran distribusinya dan bentuk medianya kita rubah-rubah setiap minggu. Ya, tapi kita di media. Ya, misalnya buat di daerah sudah kiri mau memediakan. 2 hari lagi seluruhnya, 3 hari lagi mau coba lagi. Berapa banyak pengunjung, memesan apa yang paling banyak? Nah, itu dimediakan. Itu artinya, jadi di dalam titik di dalam praktisnya adalah dari riset pemasaran ini adalah yang paling utama target pasar. Target pasar kita harus terpenuhi. Ya. Kita berjualan itu kan target pasar, ya, yang harus kita penuhi. Baru kompetitor. Ya. Jangan kita dalam 2 hal ini tidak mempengaruhi dari strategi produk yang kita jual. Harus kita ada strategi supaya produk yang kita jual itu diminati oleh konsumen. Datang lagi dia. Sana yuk, murah, enak. Apa di sana yang hebatnya? Di sana ayam kampung tumis, enak kali ayam kampung tumis. Ya. Apa lagi? Kalau genjer tumis ya biasa ya, genjer tumis. Tapi bebek kampung tumis, ya. Nah itu. Minumannya apa? Sirsa ada lemon es tulis, pakai es. Ya kan? Jadi itulah kira-kira kerangka riset pemasaran kita pelajari hari ini. Semoga bisa tambahan untuk kepada kalian di kuliah terakhir ini. Jadi bisa wawasan kalian bertambah sebagai impiannya menjadi seorang usahawan. Jangan bermimpi PNS. Sekarang banyak masuk penjara. Ya, baru-baru ini Camat Kolonia, ya, 1,2 M dikasih dananya untuk pembangunan daerah sekitarnya Kecamatan Kolonia, malah dibuatnya jadi online, sewa rumah. Ya, target dia adalah memajukan daerah Kolonia itu, bukan dipakai uang negara. Itu sudah komite ya,
tidak baik. Dia angan-angannya sudah dapat dari pegawai negeri, tapi dia punya politik tidak baik ya kepada masyarakat, memperkaya diri sendiri. Terakhir judi online dia, bukannya untung dia habis uang itu ya. Jadi itu yang dididikan menjadi pegawai negeri, tapi tak ada. Sekarang yang bikin kaya itu macam di mana tuh? Di Bali, ya, di Bandung. Itu banyak pengusaha yang paling sukses orang Medan. Di Bandung rata-rata orang Medan, ya, yang maju jadi pengusaha. Ya, nggak ada orang Bandung itu cuman Bimas. Oh Bimas, dia mati biasanya stun, keluar tangan aja dia, ya kan? Tapi orang Medan di sana pagi pulang malam, pagi pulang malam, kaya di Bandung Sumatera Utara. Saya udah lihat sendiri, bukan saya cerita bohong, ya sudah saya lihat. Di Bali juga banyak orang Medan itu bekerja berat ya, keras, ya dari pagi sampai malam. Ada yang keahliannya melayani tule, menunjukkan wisata yang ada di Bali, dipasarkannya ini, lama-lama jadi cinta budaya, kawin sama dia, ya rumah dia, iya kan, cocok pula, dia betul. Tapi dari mana dia jual wisata di Bali? Ditunjukkannya sama di sana sini. Dia nggak pikirkan cuan itu, yang penting pelayanan. Tunjukkan, ini sih jajarannya segala macam. Terakhir dia bisa jatuh cinta oleh dia, rumah tangga oleh cair pak, ya kan? Ada pertanyaan dalam hal ini? Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Setelah itu kita baru mulai yang sesi kedua. Ada pertanyaan? Tanya dulu. Tidak masalah bertanya itu salah benarnya. Yang penting ada suara dari hati nurani. Coba lihat. Saya penting ini ya untuk bagaimana supaya daya tangkap dalam perkuliahan riset pemasaran ini adalah tersimpan ilmu saya di otakmu, ya, di pikiranmu. Besok, oh bapak itu betul kiranya ya. Nah, jadi walaupun kau udah tamat, tetap ingat saya, ya kan? Jadi saya ulangi kembali, riset pemasaran ini targetnya adalah pertama pasar. Apa target pasar itu? Harus kita jual apa di situ? Targetnya laku nggak? Kompetitornya siapa saja? Apa produknya? Kira-kira ini yang duanya perlu kali ya di dalam mempengaruhi strategi produk. Ya, duanya penting sekali. Ya. Target pasar dan kompetitor. Ya, jangan kita perluas industri kita, tapi kita tidak bisa menguasai perilaku konsumen. Kita harus bisa menguasai perilaku konsumen kalau kita seorang pengusaha, baik baru maupun lama. Ya, walaupun jual cendol, kita harus bisa merangkul sederhana mungkin, ya, untuk bisa kita dapatkan konsumen datang lagi belanja. Ya kan? Ada pertanyaan, silakan dulu bertanya. Satu saja boleh, dua orang boleh. Saya Pak, Ya. mengenai penelitian saya kan meneliti di swalaya terkait pengaruh diskon harga dan penempatan produk terhadap minat beli. Itu kan ada yang termasuk riset pasar juga ya Pak? Ya. Di mana diskon harga mempengaruhi minat beli sama tata letak produk itu mempengaruhi minat beli pelanggan. Jadi kalau agar minat beli pelanggan itu terpenuhi dan meningkat itu faktor apa aja yang dipengaruhi? Seperti kemarin saya seminar kan banyak dosen tanya gitu penguji. Faktor apa yang mempengaruhi agar meningkatnya daya saing tersebut dan faktor apa yang mengakibatkan turunnya daya saing pelanggan tersebut? Ya, bagus pertanyaan. Sekarang, Janot, itu sekarang judulmu itu masalah Pengaruh diskon harga dan pengaruh diskon. Di mana? di
di Swalayan Matahari Department Store Medan Mall. Swalayan Matahari Department Store di Medan Mall. Lantai 3. Medan Mall. Ya. Jadi menjadi pertanyaan utama di dalam harga tadi. Yang penting konsumen itu dilihatnya dari swalayan yang ada di Kota Medan ini, yang mana yang paling murah, ya. Jadi mau beli sabun, mau beli odol gigi, dan mau beli yang lain-lain, pilihannya dulu berapa harga sini, berapa harga Indomaret, berapa Alfamidi, Alfamart, berapa harga di Blok M. Berarti membandingkan. Jadi harus membandingkan. Konsumen itu membandingkan, walaupun seperak beda yang dia beli di situ, ya kan? Bisa dipesan dengan digital online, ya kan? Jadi itu harus tambahkan di dalam skripsimu itu, harus mensurvei pasar dengan membandingkan harga. Jadi konsumen itu dia tingkah lakunya berbeda-beda. Kadang-kadang dia mencari informasi di online. Barang mau dibelinya online. Oh, lebih murah yang online, beli sepatu, beli kacamata, beli jilbab, beli tas, beli tali pinggang. Daripada kita beli di sana, beda-beda tipisnya. Kenapa beda? Dari 500 perak diambilnya malah di online. Ya kan? Jadi itu faktornya adalah bisa membeda-bedakan harga kita. Kita harus tampilkan di swalayan ini harga sekian, swalayan ini harga sekian, kita tampilkan. Jadi yang mana yang dipilih konsumen, itulah yang paling diutamakan. Yang penting produk atau jasanya ditawarkan dengan pesaing atau konsumen itu strategi harganya, promosinya, distribusinya gampang. Beli sampai rumah tidak dapat bayar ongkir, gratis, malah dibelinya itu, ya kan? Berarti kemudahan. Ya, sekarang tren pasar itu sekarang ya, negara masyarakat. Dia mau mencari barang semurah-murahnya dan barangnya berkualitas baik. Itulah yang harus kita kuasai, tren-tren pasar itu, dan kita kuasai juga calon-calon pembeli, bukan kita asal-asal aja, ya kan? Jadi saya ulangi, fokusnya adalah target pasar dan segmentasi pasar harus kita kuasai sebagai pengusaha. Jangan kita tidak kuasai, ya. Ada yang pertanyaan lagi? Di sebelah kanan, sebelah kiri ada? Ada? Siapa yang bertanya, saya kasih nilainya baik itu. Ya. Ya, saya kasih nilai baik, yang pertanyaannya tidak sekarang. Kalau yang diam aja, bagus pulang aja, ya kan? Tidur di rumah. Boleh ditanya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Kalau pas waktunya nanti kita baru sesi kedua untuk melaksanakan yang kita tunggu. Ya, bagaimana? Jadi di dalam perilaku konsumen dan faktor lingkungan konsumen itu dia menggunakan barang-barang yang bisa dikenal dan bisa dilihat konsumen bahwasanya barang itu butuh dia. Apa saja? Ya, masalahnya adalah apa yang menjadi dampak
terhadap perilaku konsumen. Dampak terhadap perilaku konsumen itu adalah dia mencari informasi produk di online, ya, di offline, di mana-mana saja, supaya barang itu tidak salah beli dan tidak terlalu mahal, ya. Di iklan pun kadang-kadang kita lihat di Facebook, iklan itu belum tentu obat pinggang itu mujarab. Pinggang sakit, ini obatnya belum tentu. Mereknya misalnya Impak, keluar lagi obat pinggang, mereknya influenza misalnya. Nah, itu yang mana yang terbaik itu harus konsumen bisa menelitinya obat pinggang itu. Cara kita beli pertama pinggang kita bengkok, ya kan? Banyak itu. Kalau dibuka di Facebook itu kita buka pagi-pagi banyak yang dijual, ya, banyak yang dijual sejenis obat pinggang, sejenis obat mata, sejenis supaya tubuh kita kuat, supaya cerdas. Nah, itu. Tapi lain-lain merek, lain-lain buatan dari mana? Ada dari Cina, dari Hong Kong, Amerika, Nederland, tergantung konsumen. Yang mana mau dibelinya? Pasti tidak mau dibelinya yang betul-betul didengarnya, oh ini memang betul obat pinggang baik, walaupun mahal harganya, paslah beli ini obat mata, ya, supaya matanya segar aja melihat yang indah-indah atau melihat membaca, ya kan? Ya. Jadi di dalam riset pemasaran itu perlu kita follow up yang mana barang yang akan kita jual sebagai usaha, yang mana barang yang tidak laku tidak kita jual. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Di dalam kelas ini ada yang judulnya sudah masuk mengenai pasar sederhana atau target pasar dalam melakukan produk. Ada misalnya kebanyakan judul, apa judulmu? Pengaruh. Ini apa? Pengaruh. Kenapa sih pengaruh saja? Kan banyak yang lain-lain judul. Kenapa itu disebut pengaruh? Begitu banyak strategi, target, ya kan? Banyak judul yang bisa diambil. Kan bisa membuka di situ segala judul keluar itu, ya. Tapi mengenai pasar, kalau SDM segala judul SDM keluar, tinggal kita mencocokkan riset kita di perusahaan mana kita. Pabrik ADC kah? Pabrik ban ke? Pabrik ADC dalam Subroto, pabrik ban Swallow di mana? Pabrik Swallow di Medan di mana? Hah? Pabrik Swallow di mana? Di Medan. Di Malang. Ya. Di Kim ada situ pabrik untuk sarung tangan operasi. Di Kim. Di Tanjung Merawa ada Tanjung Merawa Kim, itu ada pabrik jual slop, segala jenis slop, jenis apa? Jenis plastik, plastik, ya, karet, ya, sepatu karet, tahan banjir, ya kan, slop, cantik segala model, itu dari Tanjung Merawa Kim. Di sebelah kanan, ya, saya sudah pernah juga mahasiswa di situ survei di Tanjung Merawa Kim itu, ya. Kalau kita pakai surat diterimanya, ya, resmi kita diterimanya, dan kita pakai CV alma mater Universitas Suriname, ya. Jadi kita Universitas Suriname ini jangan nanti
udah tamat, mana tamat? Tapi ditanya dong, siapa dosen kau dulu? Nggak tahu dia. Lupa saya Pak. Pembimbing kau lupa saya Pak. Harus saya ingat. Judulmu apa? Harus ingat, Pak. Ya, harus diingat. Kalau ditanya wawancara di perusahaan, itu ditanya nih, kadang-kadang, kamu alumni apa? Universitasnya di Pak. Di mana alamat itu sini? Apa judul skripsi itu? Lupa kok. Harus ingat judulnya. Pembimbingmu siapa? Oh itu kawan saya. Kalau kau ingat pembimbingnya, udah kau saya terima. Ini udah kadang-kadang tidak kita juga ya. Dalam wawancara itu aneh-aneh yang ditanyanya ya. Jadi seandainya kau diterima di perusahaan ini, berapa gaji yang kau minta? Adanya kan? Itu kadang-kadang ada juga ya. Jadi itu kita harus kuasai. Kalau kita sebagai sarjana, jangan sarjana dianggap kita mau jurusan apa, manajemen, administrasi pemasaran. Tapi ditanya kau mengenai apa target pasar, bisa kau jelaskan.